Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam warna yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada warna yang cerah, ada warna yang suram, ada kelimpahan, ada kekurangan, ada hal-hal yang menyenangkan, namun juga ada hal-hal yang menyedihkan. Nah, bagaimana kita menyikapi berbagai situasi di dalam kehidupan kita yang mungkin terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita itu? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi terkait dengan bagaimana Rasul Paulus menjalani kehidupan ini, dan ada rasa syukur dari Rasul Paulus ketika jemaat Filipi berproses dan belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan ini. Filipi 4 ayat 10-13 menjadi bentuk bagaimana Rasul Paulus menghargai dan melanjutkan proses pembelajaran kepada jemaat di Filipi untuk menghadapi berbagai situasi. Filipi 4 ayat 10-13 demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara, di dalam 4 ayat ini Rasul Paulus menggambarkan bagaimana rasa sukacita Rasul Paulus tumbuh begitu rupa terhadap jemaat di Filipi karena perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada dia. Dan Rasul Paulus memang kemudian memberi ruang kepada jemaat di Filipi untuk secara terbuka melihat kehidupan Rasul Paulus, sehingga dikatakan tidak ada lagi rahasia dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada bentuk perhatian yang diberikan jemaat Filipi, namun memang kesempatan tidak selalu ada. Tapi justru disitulah kemudian Rasul Paulus mau menambahkan sebuah proses pembelajaran dalam hidup ini. Betul, dalam hidup ini akan muncul berbagai hal yang bisa terjadi. Kelimpahan maupun kekurangan, mau kenyang maupun lapar. Dan bagi Rasul Paulus semuanya itu menjadi cara untuk bagaimana dia bisa berbagi kehidupan dengan jemaat di Filipi. Satu hal yang menarik yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa begitu banyak kesempatan belajar di dalam kehidupan ini terkait dengan kelimpahan, kekurangan, kekenyangan maupun kelaparan. Ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya rasa ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita ketika kita didorong untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan kehidupan kita. Bahwa situasi hidup yang berubah sebenarnya bisa lebih mudah diterima ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki.
Banyak orang dalam kehidupan ini seringkali mengalami berbagai kesedihan, merasa kurang, dan lain sebagainya karena aspek ketidaksiapan di dalam mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki. Saya rasa hal ini akan sangat terasa ketika kita sudah dihantam badai pandemi selama 1 tahun lebih ini. Ada berbagai hal yang kemudian merosot di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kurang dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita? Mau itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi, ataukah makanan, minuman, bahkan juga di dalam peribadatan yang kita jalani, bisakah kita mencukupkan diri dengan berbagai hal yang kita miliki saat ini? Nah, Rasul Paulus mendorongkan supaya itu menjadi sikap hidup yang penting yang dimiliki oleh jemaat di Filipi. Bukankah di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, di dalam doa Bapa kami juga berisi satu kalimat yang penting untuk kita cukup di dalam menerima makanan minuman dalam kehidupan kita. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, saudara-saudara, dorongan Rasul Paulus ini menjadi satu aspek yang berharga dalam kehidupan orang percaya. Namun ada satu hal lagi yang kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus. Mencukupkan diri itu bukan karena kekuatan yang dimiliki. Manusia sangat rentan, manusia sangat rapuh, manusia bisa mudah goyah gitu. Rasul Paulus mendorongkan dan menekankan bahwa kesemuanya itu hanya mungkin dilakukan ketika seseorang mendasarkan kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa kemampuan untuk mencukupkan diri, untuk menerima berbagai peristiwa dalam kehidupan ini datangnya dari Tuhan. Kesediaan untuk menyandarkan diri kepada Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan. Kalau hanya menyandarkan pada kekuatan manusiawi belaka, maka manusia akan segera melihat bahwa dirinya rapuh dan mudah goyah. Tetapi ketika menyandarkan diri di dalam Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang senantiasa diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan saya berharap kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, juga menyandarkan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.